Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi menu dan ikon Microsoft Excel. Kali ini yang Bapak pakai adalah Microsoft Excel versi 2010. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tab home. Tab home ini ada menu file ya, ini ada tab home. Nah, tab home ini berisi ikon-ikon yang sering digunakan untuk mengerjakan pekerjaan di aplikasi Excel. Kita lihat yang pertama di sini ada grup ya. Tab home ini terdiri dari berapa grup nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 grup. Ini ada grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number, grup style, grup cell, dan grup editing. Kita bahas satu persatu. Yang akan kita bahas adalah fungsi menu icon yang penting-penting dulu ya. Yang pertama cut. Nah, cut berfungsi untuk memotong objek ya nanti ya. Memotong objek untuk dipindahkan. Misalnya ini ada sel yang berisi tulisan FM transmitter. Bapak cut, kemudian Bapak pindahkan di sel F1 ini, sel F1 ya. Kita pas, klik, nah dia akan berpindah ke sini. Kemudian yang asalnya ada tulisan ini hilang, berpindah ke FM transmitter di sel F1. Ini fungsi cut. Kita undo untuk mengembalikan seperti semula atau membatalkan perintah sebelumnya. Copy adalah berfungsi untuk menggandakan atau Ctrl O ini ya. Ini copy berfungsi untuk menggandakan. Contohnya ini nama barang nomor 1 dan 2 Bapak copy, kemudian di sini di pas. Nah, akan ada dua ini digandakan ya. Ini hasil penggandaan, tulisannya ada 2. Kemudian ada format painter. Nah, ini untuk melakukan copy format. Hasilnya sama dengan ini ya. Hasilnya sama dengan copy paste itu ya. Copy paste. Ini misalnya di format painter ya, hasilnya misalnya ini Bapak format painter, kemudian diklik sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi formatnya saja yang tercopy. Kita contoh lagi, format painter, masukkan sini, klik. Nah ini, jadi dia hanya formatnya saja yang di-copy, tapi isinya tidak. Kita undo lagi. Itu yang fungsi clipboard. Sebenarnya ini kalau diklik masih ada lagi ya ini. Ini untuk menampilkan nanti kalau misalnya kita mengcopy banyak, misalnya kita mengcopy game, kita copy, ini masuk di sini ya. Nih gamepad, kita copy ini, klik, nah dia masuk. Jadi kalau kita mau pas yang game, ini game, kita pas yang card reader, di sini kita paste yang game lagi gitu. Ini fungsi clipboard, papan hasil
pengkopian atau cut. Kita undo lagi. Kemudian font. Di font ini ada tulisan Arial. Ini namanya nama font. Nama font. Kalian bisa melihat ini. Banyak sekali deretan nama ini, nama-nama font. Ini bisa ditarik ke bawah. Ini banyak sekali sehingga kalian bisa memilih font mana yang mau dipakai. Misalnya Bapak mau ganti ini, kita tinggal ini fontnya Arial. Mau kita ganti yang Aharoni, kita klik ini. Nah, ini otomatis berubah jadi font Aharoni. Itu ya. Kemudian ini ukuran huruf. Ukuran huruf misalnya kita besarkan. Nah, ini 20, hurufnya makin besar. Nah, kemudian ini increase font size, ini untuk membesarkan huruf. Misalnya yang gamepad ini diklik dulu, kita besarkan. Nah, ini dia ukuran fontnya juga ikut berubah. Kemudian decrease font size, ini untuk mengecilkan huruf. Bold atau Ctrl B ini fungsinya untuk menebalkan huruf. Klik, nah ini dia tebal. Italic ini untuk membuat huruf jadi miring. Klik, nah ini hurufnya jadi miring, berubah miring. Underline U ini fungsinya untuk memberikan garis bawah. Nah ini ada garis bawah ini. Nah, ini kalau Bapak tengahkan ya posisinya. Nah, ini ada garis bawah. Kalau dihilangkan, hilang. Nah, ada garis bawah. Kemudian ini border ya, border berisi ini banyak. Ini tujuannya adalah untuk memberikan border, garis. Ini kalau Bapak hilangi, contohnya ini yang tanpa border ya, ini Bapak blok dulu. Ini yang no border. Nah, ini kalau dicetak nanti garisnya tidak akan kelihatan. Hasil pencetakan di kertas, hasil garisnya tidak akan kelihatan. Tapi kalau kita beri border seperti ini misalnya, nah di blok dulu. Yang mau dikasih border di blok dulu, kemudian kita klik all border. Nah, ini nanti kalau dicetak garis-garisnya ini akan kelihatan nih ya, garis-garisnya kelihatan. Kita undo. Nah, ini border tadi. Kemudian ini ada fill color untuk memberikan warna. Misalnya ini kita kasih warna hijau. Nah, ini fill. Jadi di dalam selnya berwarna hijau. Kemudian ini huruf, font color untuk memberi warna huruf. Nah, jadi di Excel itu tidak harus di blok dulu untuk memberikan warna, karena Excel bekerjanya adalah per selnya. Dia tulisannya itu dalam satu sel, maka untuk merubah cukup diklik selnya seperti ini. Misalnya ini sel ini diklik untuk merubah menjadi warna. Nah, ini mau warna biru, nah, kita rubahin, kita kembalikan ke hitam. Nah, bordernya juga gitu. Nah, dia berubah. Kemudian di alignment fungsinya adalah untuk mengatur posisi penulisan. Nah, misalnya ini penulisannya ada di mepet di sebelah kiri ya. Penulisannya ini di sebelah kiri. Ini kalau kita atur agar ke tengah, pakai ini center. Nah, ini ke tengah, ini center. Ini mepet ke kiri, ini mepet ke kanan.
Kemudian yang ini untuk top align. Top align mengatur tulisan nanti akan geser ke atas atau mepet garis di atas. Ini yang di bawah. Agar manis biasanya diklik yang di tengah ini. Kemudian ini ada orientasi. Orientasi adalah gunanya kalau yang kita klik ini ada angel counterclock, jadi searah jarum jam, miring searah jarum jam. Kalau ini clockwise, ini berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita pilih yang ini, kita lihat yang akan kita rubah adalah yang ada tulisan gamepad nih, kita klik angel. Nah, dia tulisannya miring ke sana ya, miring. Kalau ke bawah ini ke atas, ini miring ke atas. Ini tadi namanya orientasi. Kita kembalikan. Untuk mengembalikan cukup kita klik ini lagi. Nah, dia akan kembali. Kemudian ini decrease indent agar tulisan dia tetap menjorok ke kiri. Kalau kita klik increase indent, dia akan menjorok ke kanan. Seperti penggunaan tab ya, penggunaan tabulasi di keyboard ada tab. Tapi kalau Excel di tab, nah dia yang berjalan adalah selnya ini, kotaknya ini. Itu kalau di tab ya, misalnya ini di tab, hilang malah ini. Ya. Baik, selanjutnya wrapping tag. Wrapping itu agar kalau kita menulis bisa tulisannya itu berada di satu sel dan kelihatan semua, bisa berada di atas bawah. Ini kalau tulisannya panjang ya, misalnya ini tulisannya panjang, kalau ini kan nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Agar dia tulisannya kelihatan, di wrapping. Nah, dia tulisannya ini akan kelihatan semua. Itu guna wrapping tag di dalam Excel. Nah, ini contohnya, ini ada dari tulisan Microsoft Edge menjadi Microsoft Excel nih, tulisan di bawahnya tadi. Untuk mengembalikan ini ya diklik lagi sehingga tidak aktif. Merge and Center. Merge and Center adalah berfungsi untuk menyatukan beberapa sel. Nah, misalnya ini ada sel warna hijau, ini sel warna kuning ya, ini ada dua sel ya. Ini kalau Bapak merger, nah dia akan jadi satu. Yang sel kuning akan tertimpa. Nah, ini yang aktif yang E ya, jadinya yang F nggak aktif. Ini untuk menyatukan sel, dan nanti hasil penyatuannya tulisannya itu di tengah. Kalau pakai merge and center, karena ada tulisan merge center, centernya di tengah. Ini contohnya ada tulisan di bawahnya itu Excel di pinggir menjadi Excel ada di tengah-tengah. Contohnya ini Bapak copy ya. Bapak copy dulu di sini ya. Paste. Nah, ini tulisannya nah, ini kuning ya. Ini ada di sel F. Sel F4. Ini sel F4. Ini kalau di merge dengan yang G ini ya, sel G4 nih merge and center,
kalian lihat, klik, nah hasilnya ini, selnya bergabung jadi satu dan tulisannya ada di tengah-tengah. Kemudian ini merge across menggabungkan beberapa sel dan sel itu tidak bergabung jadi satu semua. Misalnya ini, misalnya ini warna kuning, ini warna biru, nah kemudian ini biru, merah, ini mungkin warna hijau, warna ungu. Nah, Bapak ini ada beberapa sel ya. Bapak ingin menggabungkan sel ini dengan merge across. Kita blok dulu, kemudian kita gabung dengan cara merge across. Klik, nah dia warna yang sebelah kanan akan hilang karena tergabung dengan sel yang sebelah kirinya tadi. Nah, warnanya jadi satu seperti ini, merge across. Kita undo dulu. Nah, ini bedanya kalau menggunakan merger and center. Kita klik. Ini kalau menggunakan merger and center, ya, yang pakai simbol A ini kita klik. Nah, hilang. Jadi satu semua. Dari 6 sel itu menjadi satu. Kalau menggunakan merge and center. Kalau merge across, ada dari 3 baris ini, baris 1, 2, 3 ya. Ini baris ini dia tetap ada barisnya, tidak jadi satu. Merge cell sama dengan ini ya, merge menggabungkan. Nah, ini sama. Tapi tulisannya tidak di tengah-tengah. Nah, untuk mengembalikan bisa unmerger. Nah, ini. Tapi kalau unmerger itu selnya akan berpisah-pisah lagi ya, seperti semula. Tapi beda dengan yang kalau di undo akan kembali seperti ini. Nah, unmerge itu untuk mengembalikan agar sel yang tergabung menjadi terpisah lagi. Sepanjang ini ya, yang sel warna hijau ini, sel warna hijau kalau unmerge, nah dia akan jadi 2. Ini jadi 2, garisnya jadi 2. Nah, jadi 2. Kemudian di number ini ada fungsi general. Ini general itu jadi nomornya nanti munculnya umum ya, Ini kalau diklik ada beberapa macam, ada number, ada currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraksi, scientific, text, dan lain sebagainya. Yang umum adalah general. General itu kalau kita menulis angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang general seperti ini. Ini yang general. Tapi kalau dirubah jadi number, ini ada koma, tambahan koma 00. Dirubah jadi current, ini ada tanda mata uang, tapi yang berhimpitan dengan nomor tadi, yang pakai currency. Kalau accounting, tanda mata uangnya terpisah,
seperti ada spasi. Nih, seperti ada spasi. Kita ulang lagi. Yang currency tanda mata uangnya ini mepet. Kalau accounting terpisah. Karena ini defaultnya masih dolar. Nanti bisa disetting dengan menggunakan angka rupiah. Bisa disetting menggunakan angka rupiah. Ini kita bisa lihat ini ya, more accounting format. Ini simbolnya cari yang rupiah. Ini bisa cari Indonesia nanti. Kalau kesulitan tulis saja RP. Oh, nggak ada. Mungkin kelihatan. Ini K. Indonesia. RM. Nah, ini RP Indonesian. RP. Kita oke. Nah, ini enggak kelihatan, supaya kelihatan kita lebarkan. Nah, ini pakai RP ya. RP sudah jadi RP. Jadi penulisan pemberian simbol RP kalau di Excel itu harus dengan diformat seperti tadi, supaya nanti angkanya tetap menjadi data angka. Kalau data angka itu bisa untuk penghitungan. Kalau data teks tidak bisa untuk penghitungan. Itu tadi ya, simbol accounting. Ada penanggalan yang pendek, penanggalan yang panjang, ada waktu, persentase, dan lain sebagainya. Nah, ini simbol dolar tadi, ini simbol persen, ini increase desimal, ini untuk mengurangi angka desimal. Ini kan ada 0,00, kalau di increase menambah ya, ini dari 01 menjadi 0,2. Increase berarti desimalnya bertambah. Kalau decrease ini dari 0,2 menjadi 1. Jadi decrease itu komanya berkurang nih. Di belakang koma berkurang. Nah, kalau di increase bertambah lagi. Kemudian yang style ini ada kondisi format. Ini adalah tujuannya untuk melakukan format yang terkondisi. Misalnya kalau diklik ini ada highlight di antara, ada lebih besar, lebih kecil daripada. Ini misalnya Bapak ingin memberi warna yang di atas, jadi angka yang di atas 39.000 misalnya, di atas 45.000 Bapak tulis, atau kita pilih ini, klik. Nah, ini ya, kita pilih ini, kemudian kita oke. Nah, diblok dulu. Lebih besar. Nah, yang di atas 45.000. Maka yang
di atas 45.000 akan berwarna ini, berwarna pink. Yang di bawah 45.000 tidak berwarna karena yang kita format adalah greater than. Nah, kita kembalikan, kita clear ya, kita hilangkan formatnya. Itu tadi untuk pemformatan. Ini tujuannya adalah kalau kita ada data yang banyak, kita bisa menyeleksi data tersebut dengan cara memberi warna, sehingga data tersebut akan mudah kita cari. Kemudian ini format tabel. Ini membuat format tabel dengan template yang disediakan sehingga kita bisa membuat tabel sesuai kehendak hati. Misalnya ini kita blok, kita pilih yang tabel seperti ini ya, klik. Nah ini tabelnya sudah ada seperti ini, ada hijau-hijaunya tadi ya. Nah, kita undo, kita ganti misalnya ini yang hitam. Nah ini yang warna ini hitam ada birunya, klik. Oke, nah tuh. Jadi tabelnya langsung terformat. Nah, kemudian ini adalah untuk penulisan, model-model penulisan. Nah ini kalau di blok dulu misalnya ini kita pilih good. Nah tulisannya hijau dan latar belakang hijau. Ini yang ini sel F6 yang ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kita pilih model apa, ini aksen 4. Nah tulisannya seperti ini. Kemudian sel ini ada insert. Ini kalau diklik insert sel, memasukkan sel. Misalnya Bapak klik di sini, kita insert sel. Nah dia akan kemasukan sel, tambahan sel, baris, insert row, tambahan baris. Insert sheet, kolom, ketambahan kolom. Ini ketambahan kolom. Ini tadi yang belum ada menjadi ada kolomnya. Kita kembalikan. Delete, fungsinya adalah menghapus. Ini bisa kalian coba-coba nanti di rumah. Ini yang aktif, yang misalnya di gamepad, ini Bapak aktif sel, misalnya kita delete. Kalau delete sel maka yang gamepad saja yang hilang tuh ya. Nah, yang di sel gamepad. Nah, delete sheet row, dia hilang. Nah, kalau delete sheet kolom ke bawah hilang, jadi tinggal AB, kolom ke bawah hilang. Nah ini yang kolom B ini hilang ya, karena yang aktif di sini, maka kolom ini hilang. Kalau yang aktif di sel C, delete kolom, ya yang hilang yang kolom C. Kita undo lagi. Itu ya, ini untuk menghapus. Kalian bisa coba-coba. Kalau delete sheet ya nanti sheetnya hilang. Ini ada sheet 3, sheetnya nanti akan hilang. Kemudian ini format, pengaturan, row height. Ini misalnya ini yang baris kelima, ini lebar baris tidak sama dengan yang 4. Nah ini kalau Bapak klik yang ini di kolom A, di blok, kemudian format row height, kalian lihat row height-nya suruh nulis misalnya 25. Nah itu jadi sama, tingginya sama, tapi tingginya 25, tapi sama row height.
Kemudian di sini ada edit, ini ada auto zoom, ini adalah untuk penjumlahan otomatis. Misalnya sel Bapak taruh di sini, kemudian kita klik auto zoom. Nah, ini terjumlah secara otomatis. Ini 586.000 itu adalah jumlah dari ini. 50.000 tambah 45.000 tambah 75.000 tambah 59.000 dan seterusnya, sehingga akan didapat nilai 586.000 itu dengan auto sum tadi, auto sum. Fill ini digunakan untuk membuat pola angka membuat pola angka secara kontinu. Fill down. Nah, ini. Jadi kalau diklik lagi ya continue dengan yang atasnya ini. Nah, misalnya di sini Bapak menulis angka 5.000. Nah, kemudian di bawahnya kita klik fill. Nah, dia 5.000. Nah, 5.000 membuat angka secara kontinu. Clear untuk menghapus ya. Clear all ya dihapus semua. Misalnya kita blok ini di clear all, nah dia terhapus semua. Dan sebagainya. Kemudian ada sort and filter. Ini berfungsi untuk mengurutkan data atau menyaring data. Sort and filter. Satu mengurutkan, filter itu menyaring data ya. Misalnya ini sel C. Sel C ini datanya kan data rupiahnya ini acak ya. Ada yang 50.000, 45.000, tidak urut dari besar ke kecil. Misalnya ini kita blok, kemudian pakai sort and filter, kita pilih A sampai Z, sort small to large. Jadi nanti dari kecil ke besar kita pilih, klik. Nah, maka yang terjadi hasilnya adalah mulai dari angka yang terkecil 10.000, 19.000, 29.000, yang terakhir 215.000, karena yang kita pilih yang ini. Nah, ini dari Z ke A. Nah, ini Z ke A itu dari yang besar ke kecil, dari angka Z kemudian ke A. Nah, dari yang besar atau yang ke kecil. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Ini Bapak jelaskan secara cepat karena supaya tidak menghabiskan kuota video. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.